Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta One Pesantren One Product yang hadir dalam acara ini, yang insya Allah hari ini kita akan berbicara atau akan belajar tentang teknik budidaya di pertanian. Dan selamat datang saya ucapkan juga kepada semuanya di Greenhouse Pondok Pesantren Ali Tipak. Yang pertama, sebelum kita berbicara lebih teknis, kita harus memikirkan terlebih dahulu sebelum kita berbicara teknis tersebut, yaitu beberapa hal yang harus kita perhatikan tentang apa aja sih dan apa aja yang harus kita perhatikan dan pikirkan sebelum kita berbudidaya pertanian. Ada beberapa hal. Untuk yang pertama, tentukan dulu apa yang mau kita tanam. Dan sebelum untuk menentukan untuk apa yang harus kita tanam adalah tentukan dulu siapa yang mau belinya. Itu yang paling penting. Jadi seperti biasa, kita di sini di Ali Tipak berorientasi atau berbisnis itu sesuai dengan permintaan pasar gitu. Jadi untuk yang pertama apa? Yaitu tentukan dulu marketnya. Tentukan dulu siapa yang mau belinya dan apa yang market inginkan. Yang pertama itu. Yang kedua, setelah market kita dapat, apa dan bagaimana cara berbudidayanya atau cara menanamnya. Contoh, pakcoy. Setelah kita dapat, siapa nih yang mau beli pakcoy? Yang pertama itu. Yang kedua, setelah kita dapat marketnya dan bagaimana sih cara teknik menanam pakcoy itu. Nah itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama pasar, yang kedua bagaimana cara menanamnya. Nah berbicara teknis untuk bagaimana sih cara untuk menanamnya. Sebelum kita ke teknis kembali, kita harus tahu dulu dari segi genetiknya, dari segi syarat tumbuhnya suatu tanaman tersebut. Dan yang tentunya kalau kita berbicara pertanian itu ada 1000 kebenaran dan 1000 pendapat, yang dimana artinya tidak menutup kemungkinan yang ditanam di tempat yang satu itu akan berbeda teknisnya ketika ditanam di tempat yang berbeda gitu. Itu jadi kita harus tahu dulu karakteristik dari segi genetiknya suatu tanaman tersebut, teman-teman gitu. Terus ada beberapa hal juga setelah kita tahu nih syarat tumbuhnya, kita tahu dari segi genetiknya dan sebagainya.
kita langsung mengarah ke lebih ke teknis. Yang pertama, tahapan pertama dalam pertanian itu adalah pengolahan lahan. Di pengolahan lahan ini kita harus tahu dulu nih bagaimana itu karakteristik si tanahnya. Jenis tanah itu ada banyak. Yang pertama ada andisol, inseptisol, ada ultisol dan sebagainya. Kalau teman-teman bertanya, semuanya bertanya, mana sih yang paling bagus untuk pertanian? Yang biasanya yang paling bagus itu ada andisol, karena dia bersifat remah dan porositas dan bulk density-nya itu lebih bagus. Dan daya serap, daya ikat airnya itu sangat bagus gitu. Bagaimana sih itu untuk menentukan tanah itu bagus atau tidaknya untuk ditanami? Untuk yang pertama, tanah itu remah atau biasa kita sebut dengan bahasa umumnya itu gembur. Gembur yang pertama itu. Yang kedua, mengandung humus atau kompos atau butiran-butiran atau lapukan-lapukan sampah. Itu. Yang selanjutnya berwarna hitam. Itu setelah kita menentukan, setelah kita tahu jenis tanahnya dan sifat tanahnya dan kualitas tanahnya, baru kita ke tingkat pengolahan. Nah, pengolahan ini ada beberapa jenis atau ada beberapa teknis. Untuk yang pertama ada yang pakai cangkul, ada yang pakai rotari, ada yang tanpa pengolahan dan sebagainya gitu. Jadi untuk pengolahan ini yang harus kita perhatikan itu adalah tingkat kedalaman dan tingkat kegemburannya. Itu untuk pakai cangkul biasanya itu kedalaman 20 cm, dan untuk pakai rotari atau alat mesin pertanian yang lebih modern itu bisa 30 sampai 35 cm kedalamannya. Yang biasanya itu untuk menanam umbi-umbian seperti wortel, terus lobak, terus ubi jalar dan sebagainya. Setelah kita berbicara pengolahan, itu kita berbicara pemupukan dan sterilisasi lahan. Untuk pemupukan sendiri biasanya di Alitipak kita menggunakan kompos, yaitu kebanyakan kita kompos, dan ada sedikit juga tambahan untuk melengkapinya pupuk-pupuk kimia sintetis. Nah, kompos ini kita buat atau kita fermentasi terlebih dahulu sebelum kita masukkan itu sekitar 3 bulan di kandang sapi atau di tempat pengomposan. Setelah komposnya itu jadi, baru kita tebar dengan ukuran per 1 meter persegi itu sekitar 20 kilo kompos seperti itu. Karena di sini di Alitipak sendiri kita sistemnya sudah pertanian terpadu atau integrated farming, jadi semuanya tidak ada yang terbuang seperti itu. Nah, setelah kita berbicara tentang pengolahan tanah atau pengolahan lahan, terus kita berbicara tentang sterilisasi lahan. Apa sih itu sterilisasi lahan? Sterilisasi lahan itu tentang bagaimana kita cara membunuh hama dan bakteri yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman, tapi hama dan bakteri tersebut berada di dalam tanah atau berada di dalam media suatu tanaman tersebut. Tekniknya bagaimana? Yang pertama ada 2 cara. Yang pertama ada dari segi sifatnya diracun oleh kimia sintetis. Yang kedua dengan
mengirimkan atau dengan mengaplikasikan bakteri-bakteri yang menjadi predator si bakteri jahat tersebut gitu. Bisa kita buat seperti mol, mikroorganisme lokal, terus bisa kita buat juga PGPR, dan kalau secara alaminya atau secara predatornya. Bisa juga kita membunuhnya dengan cara kimia sintetis. Bisa kita semprot dengan fungisida atau insektisida dan sebagainya. Dengan cara apa? Dengan cara setelah kita semprot dengan fungisida atau insektisida si tanah tersebut, kita lapisi, kita tutup teman-teman. Kita tutup dengan plastik. Kita tutup dengan plastik selama 3 hari sampai 1 minggu. Untuk apa? Untuk bagaimana meningkatkan suhu dan bereaksinya si kimia sintetis tersebut ketika membunuh si bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam tanah tersebut gitu. Paham ya sampai situ teman-teman? Untuk apa? Untuk sampai pengolahan tanahnya. Untuk yang selanjutnya, ya, setelah kita berbicara tentang pengolahan tanah, sterilisasi tanah, selanjutnya kita berbicara tentang persiapan persemaian atau pembenihan. Biasanya pembenihan ini ada beberapa teknis, tapi kita berbicara tentang teknis yang biasanya kita terapkan di Alitipak. Yang pertama, kita dapatkan suatu benih yang sudah kita tentukan itu benih apa yang mau kita tanam. Yang selanjutnya, si benih itu ketika si benih itu karakteristiknya punya kulit yang tebal, yang seperti melon, seperti cabai, seperti terong. Nah, itu memerlukan adanya proses perendaman dan pemeraman terlebih dahulu. Itu pemeraman, yang pertama perendaman dulu pakai air hangat. Supaya apa? Supaya meningkatkan kadar airnya. Itu perendaman. Setelah direndam, kita siapkan kain agak sedikit lembab, lalu kita masukkan ke kain itu benih, lalu kita tutup lagi dengan kain dan bungkus pakai plastik atau kresek. Nah, itu untuk apa, Kang? Itu untuk menjaga kelembaban. Setelah kita basahi, setelah kita tingkatkan kadar airnya dalam benih tersebut, lalu kita jaga kelembabannya. Supaya apa? Supaya memecahkan yang namanya masa dormansi. Itu teman-teman. Jadi, kenapa sih benih itu di dalam packagingnya dari mulai toko, pabrik benih sampai ke toko beberapa lama itu nggak tumbuh? Itu ada yang namanya sifat atau masa-masa dormansi. Dormansi itu dimana si benih itu kadar airnya diturunkan di bawah 12%. Di bawah 12% atau di bawah 14%, dia benih itu tidak akan tumbuh gitu. Nah, setelah kita rendam, setelah kita jaga kelembabannya lebih dari 14%, otomatis dia akan masa dormansinya akan putus dan dia akan tumbuh seperti itu. Dan tumbuhnya pun itu kita harapkan serempak atau bareng semuanya rata seperti itu. Setelah itu baru kita siapkan medianya. Medianya apa? Yaitu medianya bisa pakai rock wool, bisa pakai kokopit, bisa pakai arang sekam, bisa pakai tanah dan campurannya. Tapi idealnya kita campurkan biasanya antara kokopit, kompos, tanah, dan arang sekam. Dengan perbandingannya seperti apa? Dengan perbandingannya yaitu 1:1. Terus setelah dicampur, kita semprot pakai fungisida, kita sterilkan terlebih dahulu si medianya. Setelah sterilkan,
baru kita kedapkan, dibungkus pakai plastik biar steril, biar medianya steril. Setelah itu baru kita tebar ke tresemme teman-teman, atau ke polybag kecil, atau ke media yang atau tempat yang mau kita pakai untuk penyemaian. Nah, setelah ditebar baru kita ambil benihnya, baru kita semaikan atau masukkan satu persatu per lubang tanamnya, seperti itu. Setelah persemaian, kita setelah umurnya cukup, biasanya 10-20 hari, baru kita tanam nih teman-teman. Kita tanam dengan jarak tanam sesuai dengan karakteristik tanaman tersebut. Setelah kita tanam, ini contohnya. Di sini di belakang kita ini ada contoh tanaman Horenzo atau bayam Jepang yang sudah kita tanam. Gitu. Setelah itu tinggal perawatan nih teman-teman. Perawatannya seperti apa, Kang? Yaitu seperti pemberian pupuk kembali, pemberian pestisida, insektisida atau fungisida, dan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan serangan hama penyakit. Itu seperti itu. Kalau nggak ada serangan hama penyakit seperti apa? Kalau nggak ada serangan hama penyakit nggak perlu diapa-apain lagi, tinggal tunggu teman-teman panen. Seperti itu, Kang. Nah, setelah berbicara teknis, setelah siap panen, kita berbicara tentang masalah beberapa hal, atau ada 3 hal yang harus kita tekankan dalam bisnis pertanian. Yang pertama ada segi kualitas, produktivitas, dan kontinuitas gitu. Dari segi kualitas, apa sih maknanya kualitas untuk di pasar dan sebagainya? Oke, seperti ini. Kualitas salah satu itu yang menjadi parameter atau menjadi faktor yang paling penting yang lagi krisis di petani, mungkin di petani umumnya, yaitu ketika kita berbicara kualitas itu berbicara juga dari segi teknis, bagaimana caranya kita mendapatkan kualitas tersebut. Jadi banyak orang yang mengabaikan kualitas, banyak petani yang mengabaikan kualitas. Yang penting istilahnya, yang penting asal jadi tanaman. Tapi di sini kita berbicara makna kualitas ini, kita punya satu kilo pakcoy, ketika kita kirim dengan kualitas standar biasa aja, kita kirim ke pasar hanya dihargai 3.000 sampai 5.000. Tapi di sini kita jaga kualitasnya, kita kemas, kita sortir, umurnya bagus, tepat, dan rasanya pas, panennya pas, kita punya kualitas dan daunnya tidak bolong-bolong dan sebagainya. Kita kemas, kita packaging dengan rapih dan sebagainya. Itu bisa kita jual sekitar 8 sampai 9.000 per 250 gram. Gitu. Jadi kualitas itu menentukan daya jual atau daya tarik si pembeli. Si pembeli akan berpikir, meskipun ini 8.000, tapi buat kita ambil, kita bawa ke rumah itu cantik. Dan sebagian orang pun di zaman sekarang itu, seberapapun itu harganya tidak akan dilihat. Yang penting kualitasnya bagus dan sehat. Dan seperti itu. Yang alhamdulillah kebanyakan orang di Indonesia sekarang udah ke sana. Contohnya seperti ini, teman-teman belanja ke supermarket atau pasar modern lah yang berada di Jawa Barat, Jakarta, dan sebagainya, atau dimanapun itu. Apakah teman-teman melihat harganya? Setelah melihat harganya mahal, tapi teman-teman pengen itu, apakah teman-teman berusaha untuk menawar atau negosiasi ke kasir? Enggak, saya yakin teman-teman enggak melakukan hal seperti itu. Ketika kita hanya melakukan lihat ke supermarket karena kita pengen, berapapun itu harganya karena kita inginkan, kita langsung ambil, langsung berangkat ke kasir, langsung bayar. Di situ nggak ada tawar menawar dulu, langsung kita bilang kemahalan seperti itu. Nggak seperti itu. Saya yakin nggak seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini
gak ada yang namanya tawar-menawar di supermarket. Seperti itu teman-teman, maknanya kualitas untuk kita jaga. Selanjutnya kita akan berbicara tentang supplier dan kendala-kendalanya seperti apa yang sampai saat ini masih terus kita perbaiki dan kita selesaikan. Berbicara tentang supplier, ada 2 supplier yang masuk ke Alitipak. Yang pertama dari petani, yang kedua dari pondok-pondok pesantren binaan. Berbicara tentang supplier, ada beberapa kendala mungkin yang alhamdulillah sudah teratasi. Yang pernah terkendala itu yang pertama dari segi kualitas produknya, dan alhamdulillah sudah terselesaikan. Dan setelah itu ada juga kendala dari segi kontinuitasnya atau berkelanjutannya. Nah, berbicara dengan pasar modern, kita nggak bisa minggu ini kirim, minggu besoknya tidak. Nah, itu dengan berbicara tentang kontinuitasnya. Bagaimana sih cara mengatasi kontinuitas itu? Untuk mengatasinya, kita adakan yang namanya pola tanam atau kalender tanam atau jadwal tanam setiap petani biar tidak bentrok dan biar tidak kosong. Seperti itu. Ya, mungkin teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya penasaran dong, apa aja sih fasilitas-fasilitas pertanian yang berada di Pondok Pesantren Alitipak ini. Ya, untuk ketika berbicara fasilitas, alhamdulillah kita sekarang sedang bergerak, sedang melangkah menuju 4.0, teknologi terbaru di pertanian. Untuk salah satunya ini ada greenhouse yang berfungsi sebagai menangkal hama, yang pertama itu. Yang kedua untuk merekayasa iklim atau tada hujan, seperti itu. Yang kedua dari segi penyiramannya, kita sudah pakai IoT, Internet of Things, dengan sistem irigasi tetes atau vertigasi, yang dimana itu penyiraman berikut pemupukannya. Dengan kontrol handphone, dengan kontrol beberapa sensor, yang biasanya ada sensor suhu, sensor kelembaban udara, terus sensor air, terus sensor kelembaban tanah atau media, dan sensor-sensor seperti pH, seperti TDS, itu sudah kita jalankan, itu sudah kita pasang. Seperti itu. Itu fasilitas-fasilitas yang sudah kita pakai di Pondok Pesantren Alitipak untuk proses produksi. Berbicara tentang pengiriman dan cara pemasarannya, itu ada beberapa yang kita lakukan. Untuk yang pertama itu melalui alipmart.online. Ketika sudah diorder sama konsumen ke alipmart.online, baik itu melalui WhatsApp dan sebagainya, biasanya itu kita buka order itu sampai jam 4 sore. Jam 4 sore yang akan dikirim nanti subuh besoknya. Karena apa? Karena yang pertama kita kumpulin satu hari, contohnya teman-teman order itu hari Senin sampai jam 4 sore, yang akan kita kirim itu hari Selasa dari mulai subuh, yang insya Allah jam 6 sampai jam 7, jam 8 itu sudah sampai ke rumah teman-teman. Biasanya seperti itu. Nah, untuk kendalanya, yang pertama berbicara tentang pengiriman sayur, itu pasti ada tingkat kelayuannya. Ada tingkat layu, kerusakan barang di jalan dan sebagainya itu. Dan itu tipsnya, yang mungkin tipsnya untuk biar tidak terkendala seperti itu, yang pertama kita pakai cold storage, atau biasanya kalau kita ini alhamdulillah karena pengirimannya sudah banyak, kita menggunakan mobil box cold storage atau yang sudah berpendingin biar agar suhunya itu tetap stabil seperti itu. Nah, gimana kalau pengirimannya sedikit? Ada juga kita punya kurir
yang menggunakan sepeda motor juga. Dan meskipun pakai sepeda motor tidak mengurangi cold storage itu, tapi kita ada seperti box khusus yang di sananya itu bisa menjaga suhu yang stabil seperti itu untuk menjaga kesegaran si sayuran tersebut seperti itu. Ya, rekan-rekan semuanya, setelah kita bahas berbagai banyak hal tentang teknis pertanian, tentang teknis bisnis di pertanian, saya juga sedikit akan menggambarkan kepada rekan-rekan semuanya tentang di samping keberhasilan atau di samping bisnis Al Ittifaq sendiri di sini tidak lepas dari yang namanya arahan-arahan guru kami semuanya, Pak Kiai Haji Fuad Apandi, yang dimana di Pondok Pesantren Al Ittifaq ini ada satu kelas yang sebenarnya menjadi tonggak, menjadi masa depan yang tidak akan pernah kita hilangkan, yaitu yang namanya kelas takhusus. Kelas takhusus di sini yang dimana para santri yang tidak ikut pendidikan formal, kita adakan kelas seperti sekolah seperti biasa, tapi lebih mengarah ke teknis, yang dimana para santri tersebut langsung terjun ke lapangan membantu kita di teknis budidaya sampai ke pemasaran, sampai ke konsumen seperti itu. Guru kami sering berpesan bahwasanya kita menjadi manusia harus banyak manfaatnya di masyarakat, yang selalu mengatakan juga, ini bukan hadis, beliau selalu mengatakan kal kawung wala takun kal maung. Apa artinya? Kal kawung, hiduplah seperti aren, pohon aren yang mulai dari akarnya menjadi obat, pohonnya menjadi bahan makanan, lidinya menjadi sapu, yang semuanya bermanfaat, tidak ada yang terbuang. Wala takun kal maung, dan janganlah hidup seperti maung. Dagingnya tidak ada yang jual, gak ada yang namanya jagal maung. Yang tenaganya tidak ada yang menggunakan, tidak ada juga yang membajak sawah pakai maung. Semua membajak sawah itu pakai kerbau atau pakai traktor seperti itu. Guru kami semua juga pernah mengatakan satu hadis, yaitu ahsankum anfa'ukum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang banyak manfaatnya bagi bangsa. Saya Anwar Mustiawan dari Pondok Pesantren Al Ittifaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.